Perkenalkan, nama saya Manela Margarani dengan akhiran NIM 060. Prodi PG PAUD kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas resume MK Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia dan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama itu demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. Kata kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Definisi demokrasi menurut ahli Abraham Lincoln, salah satu definisi paling terkenal tentang demokrasi datang dari Abraham Lincoln yang mendefinisikan sebagai pemerintah rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Abraham Lincoln adalah mantan presiden Amerika yang mempopulerkan istilah pengertian demokrasi dengan konsep demokrasi is government of the people, by the people, of the people. Demokrasi antar pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep Abraham Lincoln itu konsep ideal demokrasi. Jika ingin negara itu betul-betul demokratis, memang konsep Abraham Lincoln yang kita gunakan. Konsepnya sangat ideal, hampir tidak mungkin lagi dilaksanakan sekarang. Demokrasi itu jika ingin demokratis negaranya, pertama dari rakyat, maknanya semua yang dibuat dalam negara ini yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dari rakyat, berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan dari pemerintah. Sistem pengambilan kebijakan atau keputusan itu sistemnya bottom up, dari bawah ke atas, bukan sistem top down, dari atas ke bawah. Kemudian oleh rakyat, maknanya bahwa yang dilakukan itu apa yang lebih kuat dari rakyat itu harus dilakukan oleh rakyat juga. Yang terakhir untuk rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dari materi tentang demokrasi Indonesia ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa Indonesia masih membutuhkan pembangunan demokrasi meskipun telah merdeka? Jawabannya adalah sebenarnya konsep demokrasi di negara kita, di masyarakat kita ini sejak Indonesia ada. Kita sudah punya konsep demokrasinya. Konsep praktik demokrasi kita di awal adalah musyawarah. Itulah alasan kenapa dimuat dalam dasar negara itu. Sila keempat, itulah konsep demokrasi kita, musyawarah perwakilan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa definisi demokrasi dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam sistem pemerintah? Jadi jawabannya adalah demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih dalam pemilihan umum. Prinsip-prinsip utama demokrasi yang diterapkan adalah sistem pemerintah. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Pemilu harus menjamin kebebasan pemilih dan dipilih. Yang ketiga, perundangan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang diakui dan dilindungi. Yang keempat, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem demokrasi berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya?
Apa yang membuatnya berbeda? Jawabannya adalah sistem demokrasi berbeda dengan sistem pemerintah lainnya karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan pada satu individu atau kelompok kecil. Ada demokrasi empiri dan demokrasi normati. Kalau sistem berbeda, ada republik, monarki, itu konsep yang berbeda. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa Indonesia sulit menyikapi masalah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan di Indonesia, dan bagaimana saran untuk dapat memperbaiki permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki demokrasi Indonesia? Jadi, jawabannya adalah Indonesia sulit menyikapi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti lemahnya moralitas, etika, dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi budaya patriarki, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Bukan hanya Indonesia, tetapi banyak juga negara lain yang korupsi. Pendapat Lawrence Freeman, ia menyatakan dalam penegakan hukum agar praktek korupsi KKN itu tidak merajalela di negara yang pertama kita evaluasi, itu adalah legal. Substansi itu isi hukumnya termasuk penegakan hukumnya. Kemudian materi yang kedua, penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan dalam hukum adalah prinsip dasar yang menegakkan bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang sama, proporsional, dan tidak diskriminatif dalam proses hukum. Tujuan utama hukum bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga memastikan keadilan terpercaya dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dalam materi penegakan hukum yang berkeadilan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus undang-undang yang diubah saat menjelang pemilihan presiden tentang ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut? Jadi jawabannya adalah, tentu kami tidak setuju dengan perubahan undang-undang yang dilakukan secara mendadak. Seolah-olah perubahan ini memang dilakukan untuk kepentingan tertentu. Saya pikir hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, bagaimana cara masyarakat dapat ikut serta dalam mendorong penegakan hukum yang adil? Jawabannya adalah beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum. Yang kedua, berani melaporkan pelanggaran, partisipasi aktif dalam melaporkan tindakan pidana korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan kepada pihak berwenang. Yang ketiga, mengawasi proyek hukum secara kritis. Yang keempat, membangun budaya anti korupsi dan disiplin hukum. Yang kelima, mendorong reformasi dan kebijakan publik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian menyikapi hukum di Indonesia yang tidak memihak pada kalangan bawah? Jadi jawabannya adalah, banyak yang merasa hukum di Indonesia lebih menguntungkan kelompok berkuasa atau berduit. Jadi cara kita menyikapi itu yaitu dengan bersikap pesimis atau apatis. Kita perlu mengambil langkah-langkah konstruktif, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum. Yang kedua, memperkuat pengawasan. Yang ketiga, ada
advokasi dan bantuan hukum. Yang keempat, reformasi hukum. Yang kelima, menuntut transparansi dan akuntabilitas. Baik, itulah materi yang saya bacakan tadi. Sekian video dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.